Salam damai sejahtera bagi kita semuanya dan selamat tahun baru ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema masa antikris. Kita baca Matius 24 ayat 15 sampai 22. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah merelakan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi Tuhan menyatakan atau bersabda di dalam Matius 24 ayat 22 bahwa masa antikris atau disebut juga Great Tribulation itu suatu masa yang sangat berat. Akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan dan sampai saat itu. Jadi, artinya cuma sekali siksaan itu. Dan dikatakan bahwa waktunya dipersingkat. Sudah perhatikan ya. Matius 24 ayat 22, waktunya itu dipersingkat. Lah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat pembinasa keji itu berdiri di bait Allah, ya ayat 15, Tuhan mengatakan, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi, masa antikris itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang menjadi acuan, ya, atau yang menjadi satu, contoh, ya, itu apa yang pernah terjadi pada zaman Daniel. Tapi yang terjadi pada zaman Daniel itu tidak sedahsyat yang dituliskan di dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22 tadi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi kita harus memperhatikan apa yang terjadi di tempat kudus. Di tempat kudus itu di bait Allah. Ya, di bait Allah. Ya. Yang dikatakan Tuhan Yesus, kita harus memperhatikan ya referensinya yang pernah terjadi pada zamannya Nabi Daniel. Pada zamannya Nabi Daniel itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya itu tertulis di dalam Daniel 11 ayat 31 sampai 39. Namun demikian di depannya juga sudah berkali-kali ditulis oleh Nabi Daniel ya bahwa Antiochus IV Epiphanes yang memerintah Suriah ya, termasuk di dalamnya itu Yudea ya. Dia itu satu dari 4 jenderalnya Alexander the Great ya. Alexander the Great ya. Lah Antiochus IV Epiphanes ini mendirikan benteng Akra. Ya, ini cuma sedikit saja dari sejarah zaman itu ya. Di atas bukit yang menghadap pelataran Bait Suci pada tahun 167 sebelum Masehi ya. Kemudian dia mendirikan atau mentahbiskan ya Bait Suci di Yerusalem untuk dewa Olimpiade, yaitu dewa Zeus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian patungnya itu, patung dewa Zeus itu dibangun di dalam bait Allah, ya, atau bait suci yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel, ya, Ezra, Nehemia, Hage,
Maleaki itu yang ketika mereka pulang dari Babel setelah ditawan 70 tahun itu kan mereka membangun bait suci yang kedua, ya. Lah sampai tahun 167 itu dikuasai oleh apa namanya Antiochus IV Epiphanes, ya. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian dibangun bait suci tadi di dalamnya ditaruh patung Olimpiade, ya, yaitu patung dewa Zeus. Kemudian orang Yahudi ya itu diperintahkan untuk apa namanya mempersembahkan babi dan menyembah dewa Zeus tadi. Bapak ini ngasih Tuhan, ya. Kita baca Yesaya 66. Ayat 3 sampai 4. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Ya, kemudian ayat 17 sampai 24. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitahukan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Terima kasih. Ya. Jadi pada zaman itu orang yang mempersembahkan korban di taman-taman dewa itu seperti yang dilakukan Antiochus IV Epiphanes itu, mereka mempersembahkan babi, anjing, bahkan tikus. Bapak yang kasih Tuhan. Dan pada waktu itu, ya, di Israel atau di Yahudi itu ada kerajaan, ya, yang namanya kerajaan Makabe atau Hasmonean tahun 167. Lah, mereka itu berperang habis-habisan untuk menghancurkan Bapak yang kasih Tuhan, ya, semua berhala di dalam bait Allah tersebut. Tentu terjadi peperangan yang dahsyat dan akhirnya bisa Tuhan memberkati dan berhasil, ya. Maka bait suci yang dikotori oleh dewa, ya, patung dewa Zeus dan dewa-dewa lain dan juga
mezbah yang dibuat untuk persembahan. Di atasnya itu persembahan babi, tikus, ya, kemudian anjing tadi dikatakan oleh Yesaya, semuanya itu disingkirkan dari bait suci. Kemudian bait suci tersebut dikuduskan, ditahbiskan. Itulah yang disebut Hari Raya Hanukah, ya, Hari Raya Hanukah, pentahbisan bait suci. Bapak yang kasih Tuhan, ya, pentahbisan bait suci. Pada waktu itu menorah atau pelita emasnya itu zamannya Makabe itu lampunya itu ada 9. Nah, Tuhan melakukan satu mujizat. Diceritakan minyaknya itu hanya cukup untuk sehari. Tetapi ternyata cukup atau tidak pernah habis sampai penyucian, pembersihan bait Allah dan pentahbisan itu berlangsung kurang lebih 8 hari. Bapak yang kasih Tuhan, peristiwa pentahbisan bait Allah kembali atau Hanukah itu Tuhan Yesus juga merayakan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Setelah bicara tentang gembala itu, ayat di bawahnya Tuhan Yesus merayakan hari raya pentahbisan bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah yang disitir oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15. Kita harus memperhatikan manakala bait suci itu, ya, sudah menjadi kotor seperti pada zamannya Nabi Daniel, maka kita harus memperhatikan dan kita mulai melakukan persiapan pengungsian. Demikian kata Tuhan. Nah, pada saat itu kita harus banyak berdoa, ya, supaya kita berdoa supaya pelarian kita itu terlebih-lebih lagi, ya, ibu-ibu yang sedang hamil, ya, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya itu harus betul-betul berdoa supaya pelariannya itu jangan pada musim dingin ataupun pada hari Sabat. Saya sudah terangkan berkali-kali, ya, di dalam PM, ya. Sabat itu, Bapak yang kasih Tuhan, artinya kita tidak bisa mengikuti kegerakan yang jangkauannya panjang sekali, beribu-ribu kilometer, tetapi hanya bisa berjalan seperjalanan Sabat 900 9.000 meter. Bapak yang kasih Tuhan, itu tidak sampai 2 kilo. Artinya apa? Bapak yang kasih Tuhan tidak bisa mengikuti kegerakan karena dihambat, ya, oleh satu kondisi, ya, mungkin sakit, wabah, ya, pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas, keempat murka Tuhan yang dahsyat-dahsyat itu. Sekalipun di situ ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, menjelang masa-masa yang berat itu, menjelang masa-masa murtad, seperti yang ditulis oleh Tuhan Yesus, ya, disabdakan dan ditulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Sudah perhatikan firman Tuhan, ya, sudah perhatikan firman Tuhan, tidak usah memperhatikan yang lainnya, semuanya fokus kepada firman Tuhan, karena pemberitaan ini berat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, menjelang masa antikris, maka kita harus banyak berdoa, kata Tuhan. Wujudnya sekarang apa? Kalau orang cuma dikatakan ayo berdoa, tidak mungkin dia berdoa, paling berdoa 1 hari, 2 hari, seminggu. Setelah itu sudah kembali kepada kebiasaan, ya, sehari-harinya. Tetapi Tuhan menetapkan kita melakukan PM. Bapak yang kasih Tuhan, kita masih libur, ya, Minggu, Senin, ya. Nanti Selasa mulai PM lagi. Dan doa di dalam PM itu sangat didengar oleh Tuhan Yesus. Saya bersaksi, ya. Tadi pagi Ibu Ana itu datang ke pastori. Kakaknya yang di Kediri atau mana itu, ya, dipanggil Tuhan. Itu merupakan jawaban atas doanya. Padahal kakaknya itu tetangga kita. Bapak yang kasih Tuhan, kakaknya Ibu Ana itu tetangga kita, ya. Kemudian Bu Ana pulang. Kemudian kakaknya itu datang, ya, mengucapkan terima kasih. Saya dipanggil Tuhan.
ya sesuai dengan doa adik saya ini ditolong. Waktu saya mau dilemparkan ke neraka, ada orang berjubah putih, ya bercahaya sekali, mukanya tuh bercahaya. Kemudian ada satu lagi orang yang istilahnya dia kan nggak ngerti firman ya, nggak ngerti hierarki. Malaikat katanya ada satu orang yang dikongkon-kongkon ya. Ada satu orang yang dikongkon-kongkon gitu, yang disuruh-suruh maksudnya. Nah, waktu saya mau dilemparkan, itu ada yang menangkap saya. Ya, kemudian saya ke sini ya, mengucapkan terima kasih sama itu yang nolong saya. Juga dia tuh langsung berkata, sampaikan juga terima kasih sama Bunda. Saya tak ikut adik saya ke kamar, katanya begitu. Bapak yang kasih Tuhan, artinya apa? Doa PM kita itu berkhasiat. Saudara doakan saja. Semua saudara-saudara. Karena dia berdoa seperti itu takut. Nanti kalau kakaknya tuh masuk zaman antikris dibelet ya tetet gitu. Maka didoakan biar cepat dipanggil Tuhan dulu. Selagi masih aman-aman. Dan doanya didengarkan. Dan dia mungkin sekarang ikut di sini kalau enggak sudah berangkat ke kapal ya. Bapak yang kasih Tuhan, saudara doakan saja. Semua saudara kita yang ya bertetangga dengan kita ya, supaya mereka siapa tahu mereka tidak kuat masuk zaman antikris supaya secepatnya masuk kapal. Bapak yang kasih Tuhan, ini ya baik juga tapi juga ya mesake ya uripe dicutel tapi enak toh mbangane dibelah ya toh dibelah disiksa diadat-adat kayak zaman inkuisisi itu. Lah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya doa yang kita laksanakan itu adalah doa menjelang Matius 24 ayat 15 dimulai. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Demikian juga terjadi pada zamannya Daniel, terjadi juga hal seperti itu pada tahun sekitar tahun 130 sampai 135 Masehi, ya, tahun 70 Masehi kan Bait Allah dihancurkan. Kemudian 132 sampai 135 itu kan perang Bar Koba. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada tahun 135-an, jadi antara 130 sampai 135 itu tahun 132 ya, itu Kaisar Romawi yang namanya Kaisar Hadrian ya, itu membangun kuil-kuil di tempat bait suci yang sudah hancur. Ya. Tentunya dibersihkan dulu. Bapak kasih Tuhan. Jadi membangun kuil-kuil, kemudian salah satunya dia membangun kuil Jupiter. Ya, kuil Jupiter. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi yang masih mempertahankan bait suci berperang di bawah pimpinan Simon Bar Koba. Pertama menang, namun kemudian kalah dan ditumpas semua orang Yahudi yang ada pada waktu itu sampai dikatakan pembunuhan itu begitu dahsyatnya sampai darahnya itu setinggi kang kuda. Kang kuda itu artinya darahnya tuh banyak sekali sampai searah mulut kuda. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian setelah itu semua orang Yahudi diusir keluar dari Yudea ya. Kemudian Yudea itu diganti namanya menjadi Aelia Capitolina ya. Aelia Capitolina itu berasal dari nama keluarganya Kaisar Hadrian ya. Aelius dari gens Aelia. Kemudian Capitolina ya, itu mengacu kepada kultus Triad Capitolina. Triad itu berarti kan tiga dewa, yaitu Jupiter, ya, kemudian dewa Juno dan Minerva, ya. Nah, diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Bapak yang kasih Tuhan. Dan juga ada yang disebut sebagai Palestina. Dengan tujuan apa? Untuk mempersakiti hati orang Israel atau orang Yahudi. Untuk mengingatkan kepada musuh bebuyutannya sejak zaman ya
Perjanjian Lama. Bapak yang kasih Tuhan, itu karena apa? Karena Yerusalem itu penuh dengan kejahatan, ya, penuh dengan kejahatan. Kalau tadi saya katakan ya, kerajaan Makabe atau Hasmonean itu mulai 167 sampai 37 Masehi. Kemudian tahun 37 itu dikuasai oleh Herodes Agung. Herodes Agung itu seorang Idomea. Idomea itu artinya Edom, ya. Tetapi dipaksa untuk menjadi apa namanya, dibaptis ya, ditahbiskan untuk menerima Taurat, ya, untuk menjadi beragama Yahudi. Sehingga Herodes ini dia itu adalah Yahudi secara agama. Bapak yang kasih Tuhan, Herodes itu Yahudi secara agama. Aslinya dia orang Idomea atau Edom atau Esau. Ya, untuk memperteguh ya posisinya sebagai orang Yahudi, dia menikahi ya seorang putrinya imam namanya Hasmonean, Imam Hasmonean, yaitu menikahi Mariamne. Bapak yang kasih Tuhan, sejak 37 sampai zamannya Tuhan Yesus sampai KPR itu zamannya Herodes, ya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kita membaca di dalam Alkitab, zaman Antikris itu ditulis, ya ini tidak usah dibaca karena itu sudah menjadi bacaan setiap saat. Zaman Antikris itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 17. Ya. Ayat 7 sampai ayat 17 itu dikatakan mereka itu orang-orang yang menang. Ya. Karena mereka berani bersaksi dan berani menyerahkan nyawanya ya demi kerajaan surga. Artinya berani mati syahid, ya. Kemudian ayat 17 mengatakan mereka itu adalah benih perempuan yang tertinggal, ya, yang memegang kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu artinya the Ten Commandment, ya, 10 hukum Taurat itu. Kemudian di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, ayat 11 sampai 18 itu memang menuliskan tentang zaman Antikris dan tentang nabi palsu. Ya, itu sudah bacaan sejak LPBKWI, ya. Kemudian Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat terakhir itu bicara tentang gereja palsu, ya, yang disunggi. Disunggi itu artinya dipikul oleh binatang scarlet, ya, oleh binatang scarlet yang nanti tepat pada saatnya dia akan membenci perempuan sundal Babil itu, kemudian dibikin sunyi, ditelanjangi, ya, dagingnya dimakan, kemudian dibakar dengan api. Karena binatang scarlet tadi yang selama itu ya ditunggangi atau diperbudak, ya, diperbudak oleh perempuan sundal Babil, ya, karena hatinya sudah diterangi oleh Tuhan bahwa dia harus melaksanakan apa yang menjadi takdirnya. Takdirnya apa? Ya harus menjadi antikris. Bapak yang kasih Tuhan. Maka dia mendapatkan 10 raja yang menopang, ya, 10 raja yang menopang dan akan memerintah selama 1 jam. Kemudian mereka mengumpulkan, ya, raja-raja di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian berperang melawan anak domba di dalam peperangan Harmagedon. Tetapi orang pilihan akan menyertai anak domba dalam perang Harmagedon dan anak domba beserta yang mengikuti itu menang. Bapak yang kasih Tuhan, ya, zaman Antikris itu dipersingkat. Wahyu, maksud saya Matius 24 ayat 21 dan 22 yang sudah kita baca tadi. Kemudian saya perlu berulang ya menyampaikan urut-urutan Wahyu pasal 6. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya. Meterai 1 sampai meterai 3. Meterai 1 itu kuda putih, meterai 2 itu kuda merah, meterai 3 itu kuda hitam, ya. Dari meterai 1 sampai meterai 3 itu kegerakan akhir zaman memberitakan Injil yang kekal
kepada Zaitun liar. Ya, jadi penyelamatan terakhir untuk Zaitun liar, ya. Wahyu 10 ayat 11, Wahyu 14 ayat 6 dan 7, kemudian dilanjutkan dengan kegerakan kuda putih. Ya, jadi meterai 1 sampai meterai 3 itu panen Zaitun liar yang terakhir seperti yang ditulis dalam kitab Roma pasal 11 itu, ya, sampai jumlahnya genap, baru kemudian keselamatan itu dikembalikan kepada Zaitun asli dan seluruhnya diselamatkan karena Tuhan yang menebus mereka. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi meterai 1 sampai meterai 3 itu, ya, di tengah-tengah peperangan, di tengah kelaparan karena kuda hitam, berlangsunglah kegerakan besar akhir zaman, panen raya Zaitun liar, dan kegerakan kuda putih. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian pemeteraian Israel itu, ya, sebelum meterai keempat. Pemeteraiannya akan terjadi di Amerika Serikat oleh tim dari timur, ya. Matius 24 ayat 27 kita baca. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi berita kedatangan Anak Manusia itu dibawa oleh tim dari timur ke barat, oleh tim kegerakan kuda putih, seperti Zakaria 6 ayat 6 dan 7, dari timur ke barat ke Amerika. Bapak yang kasih Tuhan, di sana nanti pemeteraian Israel secara simbolis 144.000, ya, itu menunjuk Israel yang dimeterai itu Israel yang menerima paskah kematian Tuhan. Mereka yang meratap seperti Zakaria pasal 12 ayat 10 dan seterusnya. Dan jumlahnya itu 10 juta lebih, Bapak yang kasih Tuhan, dari Israel yang menjadi mempelai Tuhan, ya. Kemudian buruh dari Amerika, ya, meterai keempat setelah melakukan penyambutan dan mengatur, ya, akomodasi, konsumsi, transportasi untuk tim dari timur. Kemudian mereka satu tim kurang lebih 600 orang berangkat ke selatan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Base campnya itu di Australia, di tempatnya penatua yang dari Australia itu. Nah, dari sana kemudian tombol perang nuklir itu dipencet oleh Tuhan. Ya, yang mati 1/4 penduduk bumi. Meterai keempat mengatakan demikian, ya. Kemudian kita baca saja. Wahyu pasal yang ke-6. Ayat 7 mulai. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, jadi ketika meterai keempat itu dibuka, maut dan kerajaan maut itu menunggangi. Artinya memanfaatkan kesempatan tersebut. Maut itu, ya, dikatakan maut itu death, ya. Death itu Thanatos, ya, penguasa neraka. Kemudian kerajaan maut itu
hell. Bapak yang kasih Tuhan, neraka. Berarti pada waktu itu semua ya antara maut dan kerajaan maut itu keluar melalui nuklir yang dipencet tadi, ya, yang mati itu kisaran 2 miliar kurang lebihnya oleh keempat malapetaka yang dahsyat-dahsyat. Dikatakan ya pedang. Pedang itu menunjuk kepada senjata. Ya zaman dulu kan belum ada nuklir sehingga disebut senjata itu pedang. Kemudian kelaparan. Kemudian sampar ya dan binatang-binatang buas itu nuklir, maksud saya virus. Ya virus yang lebih dahsyat dari virus COVID-19 itu. Lebih dahsyat dari itu. Bahkan virus zombie dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan membunuh 1/4 penduduk bumi. Ya. Namun demikian tim Ratu Miras Imam dari Indonesia, tim dari Indonesia itu sudah tidak di Indonesia. Ya. Mereka sudah berangkat dari timur ke barat. Yang ketinggalan ya dia akan terkena materai keempat. Perang nuklir. Kalau karena perang nuklir belum juga mati, nanti terkena materai yang kelima. Bapak yang kasih Tuhan, dibunuh dengan keji, kejam. Lebih kejam dari zaman inkuisisi. Karena Tuhan mengatakan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi. Inkuisisi kan sudah terjadi, lain-lainnya sudah terjadi. Holocaust, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi pada zaman antikris nanti lebih dahsyat. Sehingga dikatakan Great Tribulation. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Saudara baik juga kalau berdoa seperti Ibu Ana itu untuk saudara-saudaramu. Ya. Yang bertetangga dengan kita. Ya. Siapa tahu nanti tidak mau diinjili. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Nah, kemudian materai yang kelima. Ya. Materai kelima itu merupakan pelaksanaan masa antikris. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ini pembelajaran yang diperoleh hambanya selama 9 tahun, ya lebih. Ya, kalau dulu kan materai 1, 2, 3, 4 ini. Sekarang itu semakin detailnya. Jadi pelaksanaan masa antikris, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Terjadi pemurtatan dan pembunuhan besar-besaran. Bapak yang kasih Tuhan. Padahal kita tahunya kan masa antikris itu Wahyu pasal 13. Ya. Kemudian Wahyu 17 itu gereja palsu, istrinya antikris. Waktu itu kita kenalnya demikian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi materai kelima itu merupakan pelaksanaan masa antikris. Terjadi pemurtatan dan pembunuhan besar-besaran. Dari pihak Tuhan, zaman antikris tersebut dipandegani. Ya, orang-orang kudus itu dipandegani atau dipimpin oleh ya 2 saksi, yaitu Musa dan Elia yang turun pada kelompok kedua. Bapak yang kasih Tuhan, dia kan belum masuk kapal. Masuk kapalnya kan materai ke-6. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris itu dipimpin seperti digembalakan, ya, oleh Musa dan Elia, ya, oleh Musa dan Elia. Kemudian lebih dari itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang turun pada gelombang yang Musa Elia itu turunnya pada gelombang yang kedua. Kemudian orang-orang yang triliunan yang turun pada gelombang yang ketiga, ya, ketiga di bumi, ya, mereka itu akan berada di bumi 1 tahun.
Berarti setelah Wahyu pasal 10, 3 bulan kemudian gelombang kedua, ya, mulai dari Wahyu 10, 1 tahun kemudian gelombang ketiga, ya, yang triliunan tersebut. Berarti mereka itu akan ada di bumi selama 1 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk ya untuk memberikan ajaran didikan, bahkan juga cambuk, mendorong, memotivasi, bahkan memaksa orang-orang yang ada di bumi itu untuk memilih mati syahid daripada murtad. Demikian juga yang belum menerima, ya, itu dianjurkan dengan sangat keras, dengan didikan yang sangat kuat, dengan perintah yang menekan, supaya mereka itu memilih, ya, jalan kebenaran dan hidup, ya, kemudian diselamatkan dari masa antikris. Bapak yang kasih Tuhan, masa antikris di bumi itu berarti cuma berlangsung 1 tahun. Bapak yang kasih Tuhan, karena malaikat sang surya itu di bumi 2 tahun. Ya, di sini, ya, kemudian 3 bulan kelompok kedua datang, kemudian melakukan kegerakan, ya, meterai 1 sampai meterai 3 tadi, panen raya goyim yang terakhir, dan kegerakan kuda putih. Bapak yang kasih Tuhan, sementara setelah 1 tahun dari Wahyu 10, yang triliunan itu turun, ya, berarti waktunya malaikat sang surya tinggal 1 tahun, kan dia cuma 2 tahun, ya, 1 tahun yang triliunan itu datang, berarti kan cuma ada kesempatan, ya, melakukan penguatan, mendorong, bahkan memaksa orang yang di bumi itu untuk memilih, ya, jalan kebenaran dan hidup, kemudian lebih memilih mati syahid. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, nanti mereka itu akan segala Musa dan Elia, ya, orang yang triliunan itu akan bertindak dengan tegas. Bapak yang kasih Tuhan, dengan kuasa yang dahsyat, karena mereka itu yang triliunan itu kan tubuh astral. Mereka kan tubuh astral. Mereka akan bekerja selama 1 tahun sampai Wahyu pasal 6, meterai yang ke-6, ya, elit global masuk bunker. Sementara orang pilihan itu artinya orang dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian masuk kapal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, orang dari pintu gerbang yang menerima jalan kebenaran dan kehidupan, ya, masuk kapal. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian bumi mengalami hukuman 7 sangkakala. Kemudian kita masuk ke hutan taman pengungsian. Dari sana 7 pokor murka Allah dicurahkan. Pada pokor yang ke-6, menjelang pokor ke-7 Tuhan datang. Jadi kita menyambut Tuhan di padang gurun pengungsian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi, saudara perhatikan, ya, urut-urutan Wahyu pasal 10. Kalau tadi urut-urutan Wahyu pasal 6. Sekarang urut-urutan dari Wahyu pasal 10. Yang pertama turun itu dari surga adalah malaikat sang surya di bumi 2 tahun. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Kemudian urutan yang kedua, 3 bulan kemudian, yang turun kedua itu para nabi, para rasul, tokoh PL, tokoh PB, tokoh gereja yang pinunjul selama zaman gereja yang 2000 tahun itu. Bapak yang kasih Tuhan, untuk kemudian bersama-sama masuk Pentakosta akhir zaman, ya, sampai Roh Kudus itu mencapai angka 7, kemudian tumbuhlah tanduk pada anak domba. Tanduk itu berarti sesuatu kekuatan, kuasa, kerajaan. Artinya Ratu Ngiras Imam dan semua yang turun dari surga gelombang kedua itu memiliki satu otoritas dari surga untuk melakukan, ya, penyelamatan, ya,
kegerakan terakhir untuk Goyim dan kegerakan kuda putih. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. 7 tanduk, 7 mata, nanti makrifatnya hierarki itu sudah terbuka. Poncondrionya sudah terbuka. Kalau poncondrionya sudah terbuka, maka makrifat-makrifat yang lainnya itu akan mengikuti. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya sesuai dengan divisinya masing-masing. Ada divisinya Bopo Bayu, Bopo Dahono, ya, kemudian Bopo Bawono, Bopo Wanadri, Bopo Amongrogo, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bopo Tirto, Bopo Among Satu, sesuai dengan divisinya masing-masing. Saudara tentunya sembayang, kalau PM itu merenung, ya, berdoa, minta petunjuk. Tuhan, saya ini divisinya siapa? Tuhan, saya ini malaikat yang menjaga dan menuntun saya, menyelamatkan saya itu divisinya siapa? Nanti Tuhan mesti menunjukkan. Mungkin akan muncul sosok sesuai dengan yang pernah diajarkan kepada kita. Kita baca Ibrani pasal 1. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, jadi para malaikat itu disebut juga badai api. Kemudian ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, saudara itu dilayani oleh para malaikat. Ya, malaikat itu terdiri dari 7 divisi. Ya, saya ulang, divisi angin, ya, atau udara itu Bopo Bayu. Warna jubahnya itu warna awan. Awan di langit itu. Kemudian Bopo Tirto, ya, itu yang berkuasa atas air. Warna jubahnya itu hijau lumut, ya. Kemudian yang ketiga itu api, ya, Bopo Dahono, ya. Warna jubahnya itu merah api. Kemudian bumi, batu, tanah, gunung dan sebagainya itu Bopo Bawono, ya. Warna jubahnya itu kuning emas. Kemudian yang berkuasa atas badan manusia itu Bopo Amongrogo, ya. Pakaiannya itu putih, ya. Bopo Amongrogo pakaiannya putih. Kemudian yang berkuasa atas tumbuh-tumbuhan itu Bopo Wanadri, ya. Jubahnya itu hijau rumput. Jadi ada hijau lumut, ada hijau rumput, ya. Kemudian yang berkuasa atas binatang raya itu Bopo Among Satu, ya. Jubahnya itu ungu ketanahan. Warna ungunya tanah itu. Lah, saudara, kalau PM itu jangan cuma ngepen ke aku tak ngantuk delok ya. Ya. Nanti kalau sudah oh syafaatnya masih di situ. Iki aku yang kene tak turu sih. Kan masih jauh. Terus pesan sama temannya, "Kono tekan kono aku digugah ya." Lah setelah sampai syafaat terus tidur lagi. Bapak Ibu Tuhan, saudara harus belajar memanfaatkan waktu seefektif, seefisien mungkin, semaksimal mungkin. Bapak Ibu ngasih Tuhan, yang dulu waktu di MPR itu sudah PM, di sini jangan enggak PM. Justru kita tuh harus semakin menambah, ya, urapan kita, memenuhkan buli-buli kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Lah selagi yang lainnya itu sembahyang, saudara belum kebagian. Saudara boleh meditasi. Biarpun tidak disuruh, saudara merenungkan firman Tuhan. Boleh saudara itu, kalau yang lainnya sedang syafaat, saudara diam tuh sambil baca kunci. Tidak apa-apa, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kalau tidur tidak boleh. Ya, kalau tidur tidak boleh. Saudara boleh bawa kunci, aku pengen ngapal ke kunci, diapal ke tidak apa-apa, tapi ya umi, orang gembranggang, ganggu temannya. Ya, ngapalin kunci, atau kalau tidak, Bapak yang kasih Tuhan, saudara minta dulu ya sama Tuhan. Minta petunjuk. Roh Kudus saya ini yang melayani saya, ya, malaikat dari divisi apa? Ya, nanti pasti ditunjukkan, ya,
ditunjukkan penampilan para bopo, baik tujuh penguasa, tujuh ketua atau penghulu atau mungkin yang di bawahnya lagi, Bapak yang kasih Tuhan, tapi itu pun sudah dahsyat, ya. Siapapun mereka itu utusan Tuhan yang dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan. Kita harus mengupayakan yang demikian, sehingga memaksimalkan PM kita itu untuk mendapatkan perolehan yang sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kalau enggak, saudara, boleh, ya waktunya tidak syafaat itu saudara buka HP untuk baca apa Alkitab. Oh, aku kok kepengen maca iki. Tapi ya di dalam hati. Ya, Bapak yang kasih Tuhan jangan, wah saya adoh ya. Tak turus ya. Nanti kalau udah selesai, aku jangan sampai saudara tidur ya. Kemudian dapat jatah syafaat geragapan. Terus sembayangnya tuh seperti naik sepeda olang-oleng gitu. Iki karepe ngomong apa? Bapak yang kasih Tuhan. Nanti setelah muter ke sana kemari, oh kelingan di tengah-tengah. Wahyu 10, Pentakosta, ya, Bait Allah dan GPFC dipermanenkan. Tapi awalnya tuh seperti orang sempoyongan bangun tidur. Saya kan nyermati semuanya. Kalau enggak malah bersair kemana kemari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi manfaatkan PM itu dengan sebaik-baiknya karena itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh pray, ya pray. Bapak Ibu Tuhan, karena di kapal ada P4. Ya, ada penyucian, pendamaian, pemeteraian dan penebusan yang sedang dilaksanakan. Kalau kita hendak mempersembahkan korban kemudian ada masalah, harus diselesaikan dulu kata Tuhan. Dan firman itu bukan cuma abang-abang lambe, bukan cuma basa-basi, tetapi betul-betul dilaksanakan. Kalau di bumi itu cuma abang-abang lambe, lamis-lamis. Tetapi di sana itu mereka-mereka yang bermasalah itu dicambuk, digebuki sama Tuhan. Ya, digebuki sama Tuhan. Dan para malaikat, Bapak yang kasih Tuhan, sampai terjadi betul-betul isi hatinya tuh keluar, terjadi penyucian, pendamaian, pemeteraian, dan penebusan. Baru nanti kalau sudah masalahnya diselesaikan, lanjut kepada mempersembahkan korban. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Kemudian tadi sudah saya katakan yang kedua 3 bulan kemudian yang turun kedua itu para nabi, para rasul, tokoh PLPB, tokoh gereja yang pinunjul selama 2000 tahun zaman gereja. Kemudian yang ketiga 1 tahun kemudian, ya. 1 tahun setelah malaikat yang sudah turun, 3 bulan, yang kedua tadi 1 tahun, itu kemudian kelompok yang triliunan turun ke bumi, mereka itu tubuh astral, ya, untuk membantu Musa dan Elia, mendorong, menguatkan, memotivasi, bahkan memaksa, ya, supaya yang tertinggal pada zaman antikris yang hanya setahun di bumi tersebut rela menyerahkan nyawanya, ya, untuk mati syahid. Kalau yang sudah dikandani karo nenek moyangnya yang dalam tubuh astral tetap ngeyel, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya jatahnya nanti masuk zaman antikris yang 1 jam. Wahyu 17 ayat 12 sampai seterusnya. Berkuasa 1 jam, tapi di neraka. Di buminya masa antikris itu sama Tuhan katanya dipersingkat cuma 1 tahun. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian, ya, kita baca Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, mereka itu tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Artinya mereka itu memilih mati daripada murtad. Demikian juga Bapak yang kasih Tuhan yang memilih jalan kebenaran dan hidup, dia juga akan mengalami nasib yang sama, menjadi roh di bawah mezbah. Kita baca Markus 8.
Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya, jadi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia menyelamatkan nyawanya. Begitu dia mati langsung masuk kapal. Tetapi ya, yang takut kehilangan nyawanya pada waktu itu, Bapak yang kasih Tuhan akhirnya tidak menerima jalan kebenaran dan hidup, ya, ataupun murtad. Bapak yang kasih Tuhan, dia mendapatkan nyawa tetapi kehilangan nyawa. Mendapatkan nyawa barang 1 hari 2 hari tetapi kemudian kehilangan nyawa masuk neraka. Untuk meneruskan menyembah antikris dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian tadi urutan Wahyu pasal 10, ya. Yang pertama, kemudian 3 bulan kemudian 1 tahun kemudian. Lah, sementara malaikat sang surya itu di bumi cuma 2 tahun. Berarti kalau yang turun kedua mereka di bumi 1 tahun 9 bulan. Kalau yang turun ketiga tubuh astral yang triliunan itu di bumi 1 tahun. Itulah masa antikris yang dipersingkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 24 ayat 21-22 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nanti Musa dan Elia dan tubuh astral yang triliunan tadi saya katakan, ya, dia itu akan mendorong, kemudian menguatkan, memotivasi, bahkan memaksa. Bapak yang kasih Tuhan, orang itu kadang-kadang harus dipaksa. Kita baca Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ya, orang-orang, ya semua, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Semua orang yang ada di pinggir jalan, yang ada di lintasan, itu kalau menurut Matius 13, itu kan tanah hatinya tuh tanah hati jalanan. Ya, ada tanah hati yang berbatu, ada tanah hati yang berumput semak belukar, ada tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik, ya tentunya jadi ratu miras imam. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang lain-lainnya mungkin ruang suci. Lah ini pergilah ke semua jalan. Jadi orang-orang dengan hati jalanan, ya, orang-orang yang ada di lintasan itu artinya kan dia masih bingung. Sampai melakukan rene, apa rene, apa rene, apa rene. Bapak yang kasih Tuhan, itu dipaksa. Ya, jadi kerajaan surga itu juga ada unsur memaksa. Memaksa orang untuk masuk surga. Bapak yang kasih Tuhan. Karena rumahku harus penuh, kata Tuhan. Semuanya harus masuk. Kepada orang-orang yang terakhir itu, mereka tuh dipaksa untuk masuk. Artinya, Musa dan Elia itu akan berkata dengan keras, dengan nyaring. Disertai dengan kuasa yang dahsyat untuk memaksa orang-orang jalanan dan orang-orang yang ada di lintasan itu yang masih kebingungan, Bapak yang kasih Tuhan, untuk masuk, untuk berani menerima jalan kebenaran dan hidup, untuk tidak murtad, dan rela untuk menyerahkan nyawanya. Wahyu pasal 12 ayat 11 tadi dikatakan demikian. Mereka itu menyerahkan nyawanya karena Injil dan karena Tuhan Yesus. Maka mereka mendapatkan nyawa tidak dalam waktu sekian saat. Langsung ya jiwa rohnya itu sudah masuk ke kapal. Bapak yang kasih Tuhan. Langsung diselamatkan. Jadi ada unsur paksaan. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau ada orang mengatakan, ya, ibadah kok dipaksa, perpuluhan kok dipaksa, ya, persembahan kok dipaksa. Tuhan punya belat seperti itu karena manusia itu kalau
tidak punya kesadaran, dibiarkan, ya akhirnya menjadi liar. Padahal 1 Korintus 6 ayat 19-20, kamu itu sudah dibeli, harganya sudah dibayar. Kamu itu bukan milik kamu sendiri, milik yang membeli. Bapak yang kasih Tuhan. Ketika kita sudah dibeli bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Kita tidak punya hak mengatur diri kita sendiri. Kita akan diatur oleh Dia yang membeli hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan demikian. Berarti kalau orang itu masih ya mengatur dirinya sendiri, sak sirku toh, sak senengku toh, kok melok-melok, kok ngatur-ngatur, berarti orang itu belum merasa ditebus oleh darah yang mahal, bukan dengan emas perak tetapi dengan darah Kristus. Kalau kita tuh sadar, kita itu sudah dibeli oleh darah Kristus, maka kita ini menjadi ratu ngiras imam. Imam itu tidak berkuasa lagi atas hidupnya sendiri. Kitab Ulangan mengatur, dia tuh harus menunggui mezbah. Ya, tidak boleh beranjak dari situ. Sekalipun orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, tidak boleh beranjak. Seperti waktu Nadab Abihu mati disambar petir, ya, 2 saudaranya beserta Harun itu tidak boleh beranjak dari kemah pertemuan. Tetapi ya dari suku lainnya, saudara-saudaranya yang lainnya bolehlah menguburkan Nadab dan Abihu. Tetapi Harun ya dan kedua anaknya itu tidak boleh meninggalkan kemah pertemuan. Itu aturan yang tetap berlaku sampai zamannya Tuhan Yesus. Tapi namanya orang sekolah itu ada sing bijine mung 10, enek sing bijine 30, enek sing bijine 50, enek sing bijine apa namanya 70, tapi ada yang nilainya 100. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi ujian dalam hidup itu bagaimana kita mengerjakan, itu semuanya ada level nilainya. Dan itu yang menentukan di dalam hierarki. Entahkah masuk 490, masuk 70, masuk 7 atau masuk 1. Bapak Ibu sun kasih Tuhan ya. Jadi untuk yang terakhir, orang-orang jalanan, orang-orang di lintasan-lintasan itu dipaksa. Jadi ada di dalam Alkitab, dalam Injil itu ada pemaksaan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau dulu gembala sering mengatakan demikian. Kalau seseorang itu dipanggil Tuhan, dia sudah berkeluarga, ya, punya anak. Tuhan punya kehendak atas orang ini. Seperti domba begitu, ya, ada cempe-cempenya, ya. Disuruh menyeberangi sungai, tidak mau berangkat. Maka gembala itu punya belet, punya kebijaksanaan. Anaknya dibawa, ya, dibawa nyebrang. Maka si domba indukan itu barulah dia mau menyeberang. Itu dulu didikan yang kita terima. Nah, jangan sampai kita dipaksa dulu, Bapak yang kasih Tuhan, kita baru nurut, ya. Kemudian yang selanjutnya urut-urutan yang dari surga tinggal di bumi. Berapa saat atau berapa lama? Tadi sudah secara sekilas sudah saya sampaikan, malaikat sang surya itu di bumi 2 tahun. Kelompok yang kedua itu 3 bulan kemudian setelah malaikat sang surya turun, berarti di bumi kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Ya, untuk melaksanakan panen raya Goyim yang terakhir, kemudian kegerakan kuda putih. Kalau kelompok yang ketiga, ya, yang triliunan, yang tubuh astral, itu di bumi 1 tahun. Itulah zaman antikris. Ya, kemudian masuk kapal. Wahyu pasal 6, meter yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lah, tadi judulnya kan masa antikris. Kapan itu masa antikrisnya? Masa antikrisnya ya tadi, kalau menurut apa namanya kitab Wahyu pasal 6, masa antikris itu meterai ke-5. Roh di bawah mezbah. Lah, sedangkan kalau menurut ayat-ayat lainnya ya, ruang maha suci yang jasmani
yang ada di Yerusalem, ya. Kalau menurut Yohanes 2 ayat 19-21, rombak bait Allah ini aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud bait Allah itu adalah tubuh Kristus. Jadi tentang ya ruang maha suci jasmani yang ada di Yerusalem itu juga terkena kepada sabda Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Bapak yang kasih Tuhan. Namun sama orang Yahudi sama orang Israel masih dipertahankan sampai akhir zaman. Dan tentu Tuhan juga punya kepentingan atas hal tersebut. Ya, kemudian ruang maha suci itu akan terhubung. Sudah perhatikan. Akan terhubung ke pelatarannya. Pelataran bait suci yang telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sudah perhatikan. Ya. Wahyu 11 ayat 2. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, kalau di atas dikatakan pelataran bait suci. Tetapi di bawah ya mereka akan menginjak-injak kota suci. Artinya terhubung sebagai kota suci, sebagai Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi saya ulangi lagi, ruang maha suci jasmani di Yerusalem yang harusnya sesuai dengan Yohanes 2 ayat 19-21 itu dirombak. Tapi sama orang Yahudi dipertahankan. Dan oleh Tuhan sendiri, ya, pada abad berapa saya pernah sampaikan, itu dimunculkan. Ya, dimunculkan sehingga tampak, sehingga kelihatan ada di bawah jalan modern yang ada di sana. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian itu nanti terhubung ke pelataran bait suci yang telah diberikan kepada bangsa-bangsa, ya. Kalau Tuhan sudah memberikan, tidak mungkin terus Tuhan sembarangan mengambil. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nah, jadi ruang maha suci nanti akan terhubung dengan pelataran tersebut. Ya. Kemudian dengan semboyan atau dengan semangat toleransi, sudah perhatikan, sudah cermati. Dengan semangat atau semboyan toleransi, antikris nanti akan duduk di bait Allah. Sehingga prasangka para teolog, prasangka hamba-hamba Tuhan itu meleset. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Berarti apa? Ya, dari ruang maha suci nanti akan terhubung. Dan itu merupakan satu toleransi. Contohnya ada di Indonesia. Ya, contohnya ada di Indonesia. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika 5. Ayat 1 mulai. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, Tuhan datang seperti pencuri pada malam itu nanti digenapi pada saat Bokor ke-6. Wahyu 16 ayat ke-15. Aku datang seperti pencuri, berbahagialah yang berjaga-jaga dan mereka itu berpakaian tidak telanjang. Ya, mereka itu berada di padang gurun pengungsian. Tetapi yang tidak berjaga-jaga ya seperti orang yang telanjang, malu. Bapak kasih Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, pada waktu itu, tadi kan di atasnya tentang kedatangan Tuhan. Nah, kemudian di bawahnya sebelum kedatangan Tuhan ada zaman antikris. Ya,
penyembahan antikris di bait suci. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu akan terjadi peristiwa punya semangat, ya, punya semangat, punya semboyan toleransi, ya, sehingga mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Jadi antara ruang maha suci yang terhubung dengan halaman yang sudah diberikan kepada bangsa-bangsa itu akan damai-damai saja, akan aman-aman saja. Bapak yang kasih Tuhan, seperti hubungannya bapak sama anak. Kiranya saudara bisa paham. Seperti hubungannya bapak sama anak, ya. Mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Bagaikan bapak dengan anak. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian tiba-tiba mereka tuh ditimpa kebinasaan. Seperti perempuan hamil ditimpa sakit bersalin. Sakit bersalin itu bicara tentang, ya, kedatangan Tuhan. Yang tadi dikatakan ayat 2. Kedatangan Tuhan yang begitu dahsyat. Pencurahan bokor. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, itu bicara tentang masa antikris. Yang cuma 1 tahun di bumi. Namun demikian, semua yang menyembah antikris, ya, itu damai dan aman. Baik itu dari kalangan Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya, maupun dari tetangga, ya, semuanya bersatu, toleransi. Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya bersatu, toleransi. Sehingga dikatakan semuanya damai dan aman. Ini yang menyembah atau yang murtad tadi, yang tidak menerima jalan kebenaran dan hidup, dan yang murtad. Kalau yang masa antikris, ya kan sudah dijelaskan tadi. Mereka menjadi roh di bawah mezbah. Nah, kemudian untuk nasihat Tuhan kepada kita, mari dibaca ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Berarti ayat 1-3 itu mereka itu hidup di dalam kegelapan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya hari kedatangan Tuhan itu kita sudah tahu. Begitu kita masuk pengungsian di padang gurun, kita sudah tahu kapan Tuhan datang. Kan dulu kita diajari begitu. Terus. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, berarti orang yang menyembah antikris itu orang-orang kegelapan. Terus. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, jadi menjelang zaman antikris, menjelang Wahyu 10 digenapi, kita terus berjaga-jaga dan sadar. Kita harus PM dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang semakin ditingkatkan. Kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya juga ditingkatkan. Artinya gimana? Yang biasanya orang pastori itu, Bapak yang ngasih Tuhan ya, tidak ikut PM. Ya belajarlah ikut PM. Bapak yang ngasih Tuhan. Yang datangnya itu bolong-bolong, datang sak senengin dewe. Ya datanglah secara rutin. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, karena itu nanti menghindarkan kita untuk ditetapkan di mana. Semuanya memang masuk surga. Tetapi penetapan di halaman atau di ruang suci atau di ruang maha suci itu dari pergumulan, perjuangan, pelayanan, pengorbanan kita. Terus. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, entahkah kita sedang berjaga-jaga
jam 1 sampai jam 5, kemudian setelah itu kita tidur, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya entahkah kita itu sedang PM atau kita sedang beraktivitas atau kita sedang tidur, Tuhan itu menyertai kita. Karena itu kita menasehati satu dengan yang lainnya, ya, dan saling membangun. Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya, demikianlah tentang masa antikris yang sudah semakin jelas, ya, masa antikris sesuai dengan ketetapan masa kitab Wahyu dan sesuai dengan Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Karena memang yang berbicara tentang antikris itu cuma Rasul Yohanes. 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya. Dia itu berbicara tentang antikris. Untuk memahami antikris itu orang perlu menimbun urapan. Kalau kamu nanti diurapi Roh Kudus, kamu tidak usah belajar ke sana kemari. Apa yang diajarkan Tuhan, Injil dan Alkitab itu seperti yang sudah kita terima pengajarannya, itu sudah cukup. Nanti malah bingung. Jadi firman yang sudah kita terima sejak tahun 87 sampai terus LPBKWI, S1, S2 dan sekarang ini Bapak yang ngasih Tuhan itu mengajarkan segala sesuatu tentang antikris. Sehingga Rasul Yohanes yang menulis 1, 2, 3 Yohanes itu yang dia diurapi Roh Kudus dengan sangat dahsyat dan dia tahu tentang antikris karena dia juga tahu tentang Yudas Iskariot, ya. Maka dia berbicara tentang antikris itu di dalam kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau selama ini ya belum dibukakan sejelas ini karena memang semuanya ada masanya. Ya, segala sesuatu itu kalau belum masanya tidak akan diberitahukan. Tetapi ketika masanya sudah dekat, ya semuanya akan diberitahukan dengan jelas. Manusia punya rencana di muka bumi itu kan kalau belum waktunya semuanya masih disimpan. Ya, contoh orang mau menikahkan anaknya, ya 1 tahun, 2 tahun sudah punya rencana, tapi kapan persisnya itu semuanya masih tersembunyi. Bapak masih Tuhan, kalau semakin dekat sudah dibuat undangan, semuanya sudah semakin jelas. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, ya, ada masanya dari yang gelap, ya, kemudian semakin terang. Kemudian semakin jelas. Sehingga Rasul Petrus itu mengatakan di dalam menghadapi nubuat firman Tuhan itu kita tuh seperti melihat pelita. Tadinya cuma melihat pelita. Tapi kemudian kita melihat ya bintang fajar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya terang sekali semuanya terbuka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi demikian tentang masa antikris. Dan bagaimana kita harus menghadapinya, yaitu kita harus berjaga-jaga. Kita laksanakan PM dengan penuh tanggung jawab untuk diri sendiri. Bapak yang ngasih Tuhan. Karena kalau saudara tidak menimbun urapan, botolmu kosong, Bapak yang kasih Tuhan, maka saudara nanti akan ketinggalan. Ya, tidak masuk bilangan yang berangkat dari timur ke barat. Karena jumlahnya cuma sedikit, cuma 2.400. Kalau ketinggalan di Indonesia, ya kena meterai keempat, kena meterai kelima, itulah masa antikris. Bapak yang ngasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini ya diberkatkan oleh Tuhan kepada saudara dan Roh Kudus semakin memperjelas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita pujikan satu pujian. Yesaya 5:2-3.